sistem ekonomi. Oke. Oh ya, ini nanti di-record ya, kalau misal kalian mau lihat, bisa dicek di YouTube ya, YouTube-nya Growtika. Oke. Nah, aku lanjut lagi, kita kan bakal bahas pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi. Tapi yang bakal aku lebih tekanin malam ini tuh lebih ke sistem ekonominya. Soalnya kalau yang pelaku ekonomi itu bakal dibahas di bab selanjutnya, kayak peran-perannya pelaku ekonominya gimana, terus kayak circular flow diagramnya gitu. Jadi kalau di bab oh, suaraku kedengeran nggak ya di kalian? Kedengeran kok, Kak. Oke, soalnya ini yang aku mic-nya tuh pakai tab, tapi on cam-nya tuh yang di laptop, jadi mungkin karena itu ya. Oke. Tadi kan kita baru bahas sistem ekonomi, soalnya yang pelaku ekonomi itu dibahas di bab selanjutnya, oke? Oh ya, sebelumnya kita kenalan dulu. Kenalin, aku Rizal Farisi, biasanya dipanggil Rizal. Aku kebetulan untuk beberapa bulan ke depan berkesempatan buat jadi salah satu tutor ekonomi di Growtika. Buat sekarang ini aku kesibukanku itu sebagai mahasiswa di Ilmu Ekonomi UGM. Nah, jadi mulai bulan ini sampai kayaknya Februari awal, aku bakal nemenin kalian buat belajar ekonomi. Oke. Nah, jadi aku mau disclaimer dulu sebelum mulai kelas, kalau semisal kalian ada pertanyaan, atau semisal kalian ngerasa suaraku putus-putus gitu, kalian boleh banget nih kayak chat di kolom chat. Kalau enggak, on mic juga boleh banget. Oke, aku mulai aja ya kali ya. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, kita kan bahas sistem ekonomi, lebih ditekanin ke sistem ekonominya. Jadi kita bakal bahas tentang sistem ekonomi. Apa sih itu sistem ekonomi? Jadi sistem ekonomi itu adalah mekanisme atau tata cara. Nah, mekanisme atau tata cara ini diterima oleh masyarakat luas di suatu negara gitu kan. Dan tujuannya itu untuk menjawab masalah ekonomi. Mekanisme atau tata cara yang diterima oleh masyarakat luas untuk menjawab masalah ekonomi. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, penjelasan lebih lanjut tentang sistem ekonomi kan, aku mau review dulu tentang masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini kalau di ekonomi sendiri kan ada masalah ekonomi kan. Secara garis besar itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada masalah ekonomi yang masalah dasar ekonomi, kayak masalah yang paling utama gitu loh. Ya, bener banget kata It's Only Me, kelangkaan. Masalah paling dasar banget di ekonomi itu kelangkaan kan. Itu bener-bener sumber dari sumber semua masalah di ekonomi itu kelangkaan. Nah, kelangkaan tuh kita review singkat. Kelangkaan itu kondisi di mana kebutuhannya tuh nggak terbatas, padahal sumber dayanya tuh terbatas. Contohnya nih, ini orang ya, dia tuh pengen ini, pengen itu, pengen banyak banget kan. Ibaratnya bisa dibilang kebutuhannya tuh nggak terbatas, padahal sumber daya yang dia miliki itu terbatas. Maksudnya sumber daya terbatas itu contohnya, ini duit ya, duitnya dia tuh kayak nggak cukup buat menuhin semuanya. Jadi kayak kondisinya tuh dia pingin ini itu, tapi sumber daya yang dimiliki dalam artiannya tuh uangnya tuh terbatas. Itu masalah yang paling dasar, paling utama. Oke. Nah, terus kan tadi ada 3 ya. Yang tadi kita udah bahas yang pertama itu masalah yang paling dasar. Nah, selanjutnya masalah-masalah di ekonomi itu adalah juga bisa dibagi 2. Tapi ini bukan yang bisa dibilang tetap penting sih, penting, cuma bukan yang paling dasar gitu loh. Kalau yang dasar tadi kan kelangkaan. Nah, kalau yang 2 ini itu penting tapi bukan yang paling dasar gitu loh. Nah, 2 sisanya itu oh, bukan. Memilih itu bukan memilih ya, kayak di sini aku nekaninnya lebih ke yang masalah ekonomi tradisional sama modern. Tahu nggak? Pada tahu nggak? Yang masalah ekonomi tradisional sama masalah ekonomi modern. Oke, mungkin aku jelasin aja yang masalah ekonomi.
Adam Smith. Oh, bukan Adam Smith. Ini lebih ke kayak klasifikasinya itu sih. Masalah ekonomi itu bisa juga dibagi jadi dua. Yang pertama tradisional, yang kedua modern. Nah, yang tradisional itu ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Kalian pasti tahu kan, produksi itu menghasilkan barang. Terus, tadi kan barangnya udah ada barang gini kan, terus disalurin ke konsumen, dari produsen ke konsumen. Nah, yang nyalurin ini kegiatannya namanya distribusi. Terus konsumsi itu dia itu menggunakan barangnya gitu loh, bisa memakai, terus menghabiskan, itu konsumsi. Itu buat masalah ekonomi tradisional. Ada produksi, distribusi, sama konsumsi. Nah, terus masalah ekonomi yang kedua tuh masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern itu ada 3 juga, tapi beda. Yang pertama, beda sama yang tradisional. Jadi kan tradisional produksi, distribusi, konsumsi. Nah, yang modern itu ada what, how, for whom. Yang pertama, apa atau what. Dia tuh kayak kita tuh harus nentuin apa sih yang pengen kita lakuin. Kegiatan apa yang pengen kita lakuin. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang depannya tuh apa. Semisal ya, apa sih kegiatan yang mau aku lakuin? Semisal aku pengen berbisnis. Nah, terus kan beruntun lagi nih nanya, bisnis apa? Misal aku pengen bisnis coffee shop. Terus jual produknya apa aja. Pokoknya apa-apa tuh kayak pertanyaannya tuh beruntun gitu loh. What to what? Apa? Nah, terus kelanjutan dari apa atau what itu dilanjutkan sama bagaimana atau how. Kan tadi kan udah nentuin kan apa sih yang mau kita lakuin. Nah, terus sekarang tuh bagaimana kita ngelakuinnya, caranya tuh gimana. Semisal tadi kan aku udah nentuin aku pengen bikin what-nya tuh aku pengen bikin coffee shop. Nah, terus bagaimana atau how-nya itu semisal gimana sih caranya nanti aku ngolah kopinya, gimana cara bikin kopinya biar enak, gitu-gitu. Mau diolah pakai mesin atau gimana. Itu buat how. Nah, terus masalah ekonomi modern yang ketiga itu adalah untuk siapa atau for whom. Untuk siapa sih kayak target dari kegiatan yang kita lakuin itu. Ini tuh buat siapa? Kayak impact-nya tuh bakal kita kenain ke siapa. Tadi kan aku contohnya kan buatnya bikin coffee shop. Bagaimananya mau dibikin kopinya tuh mau cara bikinnya mau pakai mesin atau mau gimana. Nah, terus untuk siapanya itu kita mau nujuin kopinya itu buat siapa? Semisal aku milih buat mahasiswa. Nah, jadi untuk siapa? Untuk mahasiswa gitu. Jadi ini tadi 3 garis besar masalah ekonomi. Yang paling utama kan tadi kelangkaan tuh. Kayak yang dibilang it's only me itu kelangkaan. Kebutuhan tidak terbatas, sumber dayanya terbatas. Nah, terus selain kelangkaan, ada bisa diklasifikasiin juga masalah ekonomi itu ada 2. Ada tradisional, ada modern. Modern itu kayak produksi, distribusi, konsumsi. Kalau berarti tradisional itu produksi, distribusi, konsumsi. Nah, kalau modern itu apa, bagaimana, dan untuk siapa. Nah, terus kan tadi kita udah tahu kan, di ekonomi itu ada banyak masalah, mulai dari kelangkaan, mau ngapain, gimana caranya, buat siapa tuh, gimana produksinya, gimana distribusinya, gimana konsumsinya. Nah, masalah-masalah yang banyak ini, kita tuh nyelesainnya kan pakai suatu mekanisme atau tata cara kan. Nah, mekanisme atau tata cara buat nyelesain masalah-masalah tadi, itu namanya sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi adalah tadi mekanisme atau tata cara yang diterima oleh masyarakat di suatu negara untuk menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang ada banyak ini. Itu buat pengertian sistem ekonomi. Sampai sini aman atau ada pertanyaan? Boleh lewat chat, boleh on mic juga boleh banget. Dari aku aman sih, Kak. Oke, aku lanjut ya.
Nah, tadi kan itu sistem ekonomi, tadi slide sebelumnya itu pengertiannya. Nah, sekarang kita bakal belajar nih, kayak semacam klasifikasinya gitu loh. Sistem ekonomi itu jenisnya ada apa aja. Nah, mungkin kalian bingung, ini tuh diklasifikasinya berdasarkan apa sih? Nah, kita balik lagi dong ke pengertian yang sistem ekonomi. Mekanisme atau tata cara yang diterima oleh masyarakat untuk menjawab masalah ekonomi. Nah, ini nih, diklasifikasiinnya tuh berdasarkan mekanisme atau tata cara. Mungkin kalian belum ada gambaran, tapi aku kasih contoh deh. Ini sebenarnya ini bakal ciri-cirinya bakal dijelasin masing-masing di slide-slide berikutnya. Tapi di slide ini aku bakal jelasin kayak garis besarnya dulu gitu loh. Keempat-empatnya tuh garis besarnya secara umum tuh gimana? Iya, macam-macam sistem ekonomi, kayak jenis-jenisnya gitu. Nah, macam-macamnya ini kayak faktor pembedanya tuh mekanisme atau tata caranya. Yang pertama, contohnya, sistem ekonomi tradisional. Nah, gimana sih si sistem ekonomi tradisional ini nyelesain masalah-masalah ekonomi? Nah, mekanisme atau tata cara yang mereka gunakan itu pakai cara-cara sederhana. Maksudnya cara-cara sederhana itu kan kalau sistem ekonomi tradisional itu kebanyakan tuh kayak di peradaban-peradaban yang masih sederhana itu loh. Contohnya, ya bener banget, Islam contohnya tuh kayak manusia purba itu kan mereka kayak barter, simple-simple lah pokoknya. Terus yang kayak masih peradaban-peradaban awal yang kayak mungkin Mesopotamia, Mesir kuno, tapi itu udah mulai nggak terlalu tradisional, tapi masih bisa digolongin tradisional. Pokoknya cara-caranya itu masih sederhana. Nah, terus jenis sistem ekonomi yang kedua itu terpusat atau komando. Nah, gimana sih sistem ekonomi terpusat atau komando ini menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang ada di mereka? Gimana cara nyelesainnya? Nah, mereka itu menggunakan mekanisme atau tata cara yang dilakukan oleh pemerintah. Kalian ingat deh, terpusat, komando, itu kayak bau-baunya tuh kayak merujuknya ke pemerintah gitu loh. Komando, terpusat, pemerintah yang berusaha menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Tapi ini benar-benar pemerintah 100% gitu loh, kayak tadi kan ya bener banget kayak komunis kayak Korea Utara gitu kan. Itu semisal tadi kan masalahnya mau produksi apa, mau terus gimana caranya, buat siapa. Nah, kalau di sistem ekonomi terpusat ini, dia tuh pemerintah tuh bener-bener ngatur gitu loh. Kamu harus produksi ini. Nah, kalau kamu produksinya ini, caranya gini, terus ini buat ini. Bener-bener diatur semua. Masyarakatnya nggak punya kebebasan. Dia tuh bener-bener di tangan pemerintah. Pemerintahnya tuh ngatur-ngatur banget. Itu buat yang terpusat atau komando. Nah, terus jenis yang ketiga itu pasar. Istilah lainnya kapitalis atau liberal. Ini oke. Nah, jadi gimana sih cara mereka si sistem ekonomi yang ketiga ini pasar atau kapitalis atau liberal ini menyelesaikan masalah-masalah yang mereka alami. Nah, benar banget contohnya itu benar only me, contohnya tuh Amerika Serikat atau USA. Pasar atau kapitalis atau liberal. Nah, dia itu cara nyelesainnya menggunakan mekanisme atau tata caranya tuh diatur oleh mekanisme pasar. Kalian udah belajar nggak salah di kelas sebelumnya kan tentang mekanisme pasar. Jadi dia tuh dibentuk dari permintaan, ketemu penawaran, kan membentuk suatu titik keseimbangan kan di antara perpotongan permintaan dan penawaran. Nah, di titik itulah harga dan kuantitas yang paling optimal bisa dibilang. Nah, sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal ini dia tuh pakainya itu, dia tuh percaya interaksi antara permintaan penawaran atau bisa disebut mekanisme pasar itu yang paling bagus buat nyelesain masalah-masalah ekonomi. Jadi dia tuh nomor 3 ini kebalikannya sama nomor 2. Nomor 2 kan pemerintah yang ngatur-ngatur. Nah, kalau invisible hand. Oh ya, nanti buat invisible hand, buat yang belum tahu, nanti bakal aku jelasin di slide berikutnya ada nanti.
kayak perkembangannya gitu pemikiran sistem ekonomi. Nah iya, faktor produksinya tuh kepemilikan sendiri. Kan jadi kan kalau yang nomor 2 itu terpusat, pemerintahnya tuh ngatur-ngatur banget. Tapi kalau yang ketiga, pasar, itu dia tuh benar-benar bergantung sama mekanisme pasar. Ingat, pasar diatur oleh mekanisme pasar. Pemerintah tuh benar-benar nol campur tangannya. Kayak ibaratnya apaan sih pemerintah nggak usah ikut campur gitu loh, kayak biarinlah permintaan dan penawaran yang mengatur segalanya. Itu buat yang tadi sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal. Lawannya yang terpusat. Kalau yang terpusat pemerintah dominan banget, kalau yang di pasar pemerintah tuh malah nol. Masyarakat yang mendominasi, kayak pihak-pihak swasta, masyarakat, itu yang pasar. Nah, terus yang keempat, itu campuran. Namanya aja campuran. Jadi itu dicampur dari yang nomor 2 sama nomor 3. Jadi 50-50 gitu loh. Di satu sisi 50% pemerintah tuh boleh mengatur. Tapi di sisi lain 50% sisanya masyarakat atau pihak swasta itu bebas mau kayak menyelesaikan masalahnya sendiri gitu loh. Jadi kayak misal tadi kan masalahnya kamu ingin bisnis apa, itu kamu boleh kayak kamu bebas mau nentuin. Kan ada 50% sisanya kalian bebas nentuin sendiri kan. Pemerintah ibaratnya cuma 50%. Beda sama yang terpusat. Kalian tuh mau bikin coffee shop nggak boleh, harus nunggu izin, kayak bukan izin sih, kayak oh Caca tanya, itu nanti ada di YouTube rekamannya, gimana? Jadi kan terpusat itu kita nggak boleh, terpusat kita mau bikin bisnis nggak boleh kayak harus instruksi pemerintah itu, kemana disuruh-suruh bikin ini, bikin itu. Tapi kalau yang di pasar sama campuran, kita tuh bebas mau bikin apa aja gitu. Itu buat garis besar sistem ekonomi. Tradisional, cara-cara sederhana. Oh ya, boleh. Isal ini mau nanya apa? Terus terpusat itu pemerintah, pasar itu mekanisme pasar, campuran itu kombinasi. Oke, nah terus ini it's only me mau tanya, ada yang bilang sistem ekonomi itu ada 5. Apa aja tuh yang satunya? Oh, Pancasila. Nah ini nih, aku tuh bakal jelasin nanti di salah satu slide berikutnya. Jadi for your information ya guys, Pancasila itu sebenarnya campuran. Soalnya kalau kalian pikir sistem Pancasila itu, kan kalian inget nggak sih yang pasal 33 ayat 3 UUD 1945 itu kan bilang bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh pemerintah. Nah itu tuh kelihatan kan, di satu sisi pemerintah itu menguasai ibaratnya kayak sumber daya yang penting. Contohnya listrik itu PLN, benar-benar dikuasai pemerintah. Terus air itu PDAM. Nah benar banget itu it's only me. Terus SDA, beberapa SDA. Itu kan berarti menunjukkan ciri yang terpusat atau komando. Tapi di sisi lain, itu ada yang belum di on off mic. Wait. Oke. Nah, oke. Nah, tadi kan sistem ekonomi Pancasila itu yang dianut Indonesia. Di satu sisi, pemerintah itu menguasai sumber daya yang penting. Tapi di sisi lain, masyarakat atau pihak swasta itu masih bisa ibaratnya kayak menyelesaikan masalah ekonominya juga gitu loh. Semisal, kita kan di Indonesia nih bebas kan, mau usaha apa, mau bikin bisnis apa, itu bebas. Jadi kayak Pancasila itu sebenarnya sistem ekonomi campuran. Cuma kayak dikasih nama Pancasila gitu deh, biar seolah-olah itu kayak cirinya tuh Indonesia gitu loh. Oh, Caca tanya, di-share di YouTube-nya siapa? Nanti itu di-share, kalian coba cari di YouTube. YouTube-nya
Kalau nggak salah, sama kayak nama platform kita kok, Growtika Education. Mungkin coba dicek ya, Caca. Oke. Oke, jadi kan sistem bisa berarti kalau aku sendiri klasifikasinya ada 4. Soalnya sistem ekonomi Pancasila itu sebenarnya campuran. Oke, ini sistem ekonomi secara garis besar. Di slide berikutnya aku bakal jelasin kayak lebih detailnya ciri-cirinya gitu. Masing-masing dari 4 ini. Oke, aku lanjut ke slide berikutnya. Oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh banget juga ya. Nanti kalau mau tanya di kolom chat atau on mic, itu boleh banget. Oke. Aku lanjut ke ciri sistem ekonomi tradisional. Nah, yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Ciri-cirinya itu apa aja? Yang pertama, perekonomiannya masih sangat sederhana atau subsistence level. Ini kayak self-explanatory, kayak bisa kalian bayangin sendiri kan, perekonomian itu masih sederhana, kayak masih, kalian belajar sejarah juga kan, kayak berburu, meramu makanan, terus kayak nanti lama-lama bercocok tanam, tapi masih yang simbol-simbol, pokoknya kegiatan-kegiatannya tuh masih yang sederhana banget, bukan yang kayak membuat teknologi, kayak teknologi listrik dan lain-lain, belum, masih yang sederhana banget. Istilah Inggrisnya subsistence level. Terus ciri yang kedua, yaitu jumlah penduduknya masih sangat sedikit. Nah, secara logika, kalau penduduknya dikit, mereka tuh kayak lebih solid gitu loh, kayak ikatan kekeluargaannya sangat kuat. Karena dikit, dia tuh solid, mau nggak mau berbaurnya sama itu aja gitu kan. Terus ciri yang ketiga, kegiatan produksi masih dalam skala kecil untuk menuhin kebutuhannya sendiri dan nggak terlalu ingin mencari keuntungan. Nah, tadi kan kita di poin pertama udah bilang kalau perekonomian itu masih sederhana. Kegiatannya tuh bentuk-bentuknya masih sederhana. Nah, selain sederhana, dia itu juga skalanya tuh masih kecil dalam artian kalau zaman sekarang nih, kalian tuh punya sawah tuh bener-bener berhektar-hektar yang kayak luas banget gitu kan. Nah, cuma kalau yang di zaman sistem ekonomi tradisional ini, dia itu skalanya masih kecil, dalam artian luasnya tuh kegiatannya masih kecil. Semisal kalian tuh bercocok tanam, ya udah deh kayak di kebun di rumah aja masih kecil gitu. Kenapa kayak gitu? Soalnya dia tuh fokusnya lebih untuk memenuhin kebutuhannya sendiri. Kayak mereka tuh nggak kepikiran buat nyari untung gitu loh. Ya udah aku hidup buat menuhin kehidupanku sendiri. Aku nggak mau jual ini, nggak mau jual itu. Bukan nggak mau sih, lebih tepatnya belum kepikiran. Mereka tuh kepikirannya masih gimana caranya aku bertahan hidup. Ya udah aku bercocok tanam buat menuhin kebutuhanku sendiri. Nih, tadi nggak terlalu pengen mencari keuntungan. Mereka tuh bukan nggak mau sih, lebih ke nggak kepikiran. Mereka kan masih kepikirannya gimana cara bertahan hidup, bukan kayak gimana cara nyari keuntungan. Nah, terus lama-kelamaan, nanti mereka udah kebuka nih pikirannya. Wah, aku produksi bercocok tanam nih, produksiku kelebihan nih, kayak sisa di gudang, kayak buat apa kalau nanti malah busuk, nggak aku pakai. Nah, mereka mulai melakukan yang namanya barter. Kayak yang dari kata it's only me itu kan, barter. Jadi kan ada kelebihan gitu. Wait. Kelebihan. Misal ini padi ya. Gimana nih? Padinya mau diapain? Ada orang lain punya ikan, kelebihan ikan. Terus kayak dia mikir kan, si pemilik padinya aku butuh protein, aku nggak bisa kalau makan nasi doang. Itu dari tukeran. Nggak apa-apa dong tukeran, kan ini kelebihan produksi. Jadi mereka tukeran. Itu yang namanya barter. Perkembangan lebih lanjut ketika mereka tuh kepikirannya udah mulai kebuka kalau aku tuh nggak bisa kayak cuma menuhin kebutuhanku sendiri doang. Aku bisa loh kalau kelebihan produksinya tuh aku tukerin biar untung gitu. Oh ya, barter itu istilah lainnya in natura. Oke, barter atau in natura. Itu
Ini slide yang pertama buat ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Oke, aku lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini masih sama, bahas sistem ekonomi tradisional. Oke, lanjutannya sih. Terus kan makin berkembang lagi tuh. Jadi barter. Nah, sekarang udah ada spesialisasi atau pembagian kerja. Tapi pembagian kerjanya itu masih sederhana. Kalau kalian ingat di sejarah itu, kalau nggak salah ya, semisal yang kan misal zaman berburu dan bercocok tanam gitu kan. Ya yang cowok semisal dibagi nih kerjanya, yang cowok berburu hewan-hewan gitu kan. Terus yang cewek di rumah kayak bercocok tanam, kayak mencari-cari tanaman liar, terus memasak. Ya itu kan pembagian kerja, cuma tuh yang masih sederhana, nggak sekompleks yang zaman sekarang. Kalian bayangin deh zaman sekarang tuh di perusahaan, nggak di perusahaan deh. Semisal kayak di Growtika sendiri, itu divisi-divisinya ada banyak kan. Ada divisi tutor, ada divisi kurikulum, ada divisi desain grafis. Itu benar-benar udah spesialisasi, tapi yang udah kompleks gitu loh, bukannya sederhana. Oke, terus buat ciri-ciri selanjutnya. Nah ini nih, jeleknya tuh, mereka kan masih berpegang teguh kayak pada, apa ya, istilahnya kepercayaan leluhur mereka gitu kan. Nah, orang-orang tuh terlalu percaya pada takdir. Mereka tuh nggak mau, kayak nggak termotivasi buat bekerja keras. Mereka tuh kayak percaya deh, kayak semisal aku lahir di tadi kan petani, aku di keluarga yang bercocok tanam atau bertani atau petani gitu. Nah mereka tuh mikir ya udah ini takdirku, aku ya udah gini-gini aja nyampe nanti anakku, cucuku. Mereka tuh mikirnya kayak gitu. Itu bukannya mereka nggak mau, cuma pikiran mereka tuh masih yang kayak percaya kalau itu tuh takdir. Nah oleh karena itu mereka tuh ya udah nggak ada dorongan buat bekerja keras kayak tadi, kayak mereka lebih milih kayak barter aja daripada kayak aku nggak kayak mereka nggak mau misal nyoba jadi nelayan dan lain-lain buat dapat ikan. Nah oleh karena itu mobilitas sosial vertikalnya tuh rendah. Kalian ingat kan di sosiologi mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial itu perpindahan status seseorang. Misal awalnya dari guru dia jadi kepala sekolah, itu vertikal. Kayak dari posisi yang satu ke posisi lainnya yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, karena tadi mereka nggak termotivasi buat bekerja keras, mobilitas sosialnya itu cenderung rendah. Nah, terus yang terakhir, adanya tuan tanah dan bangsawan yang menguasai perekonomian. Nah, kalau kalian ingat lagi di sejarah, kan misalnya ada suatu koloni gitu kan orang-orang. Nah, lama-kelamaan ada bakal satu orang, dia itu dianggap yang terkuat, yang paling leluhurnya gitu loh, kayak paling petuah. Namanya tuh istilahnya primus inter pares. Primus inter pares ini dia tuh lama-kelamaan bakal berkembang jadi apa yang kita tahu sama namanya kepala suku. Nah, kepala suku ini bisa disebut bangsawan kan? Bangsawan. Nah, terus nanti dia jadi bangsawan, terus kayak keluarga-keluarganya tuh jadi kayak yang penguasa-penguasa wilayah, jadi tuan tanah. Itu lama-kelamaan bakal kayak gitu. Ya meskipun nggak sekompleks sekarang, tapi zaman manusia purba tuh udah ada kayak seseorang dia tuh yang menguasai wilayah itu, kayak petuahnya gitu loh, tetuanya. Itu buat sistem ekonomi tradisional. Nah, terus kita lanjut ke ada. Nanti ada bahas soal. Oke. Nah, itu guys, jangan lupa isi link feedbacknya ya, yang di kolom chat. Oke. Nah, terus sistem ekonomi yang kedua, tadi kan sistem ekonomi terpusat atau komando. Ciri-ciri yang pertama, pemerintah pusat mengatur seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Tadi kan
produksi, distribusi, hingga konsumsi itu salah satu masalah ekonomi kan, masalah ekonomi tradisional, masalah tradisional. Nah, gini nih, pemerintah tuh berusaha nyelesain semua masalah perekonomian, tapi mereka 100% yang ngatur tuh pemerintah pusat maunya. Nah, tadi benar juga kata tadi siapa? Wait, it's only me. Tadi kan dia bilang komunis kan. Nah, benar. Umumnya sistem ekonomi yang kayak gini tuh dianut oleh negara-negara yang ideologinya sosialisme, marxisme, dan komunisme. Nah, jujur aku tuh belum terlalu paham perbedaan tiga ideologi ini. Mungkin ini lebih ke ranahnya sejarah ya. Tapi sementara ini kalian perlu tahu aja kalau sistem ekonomi kayak gini tuh intinya dipakai sama negara-negara sosialis, marxis, komunis. Contohnya nih, China pada masa Mao Zedong, Uni Soviet kan udah kayak kepecah belah gitu kan Uni Soviet. Sekarang udah jadi banyak negara lain. Itu sama Korea Utara, Kuba. Oh ya, kalau kalian pernah tanya, aku juga dulu waktu SMA pernah tanya-tanya sih, kayak bertanya-tanya sih lebih tepat, kayak China itu sekarang tuh masih terpusat apa enggak? Nah, ini kayak jawabannya tuh sekarang tuh udah enggak. Jadi batasnya tuh pada China pada masa Mao Zedong, itu kayak yang masih yang terpusat atau komando. Oke. Terus sosialisme. Nah, ini ada salah satu pengertian dari tiga ini, sosialisme, marxisme, komunisme. Yang aku masukin pengertiannya cuma sosialisme. Sosialisme adalah semua faktor-faktor produksi itu jadi milik bersama. Intinya tuh menjunjung kemakmuran bersama. Bersama pokoknya. Sosialis kan, bersama, sosial. Semuanya tuh milik bersama, demi kemakmuran bersama. Itu ini sosialisme. Nah, tadi karena dia tuh percaya pemerintah tuh bisa mengatasi masalah ekonomi, mereka tuh menentang mekanisme pasar, menentang mekanisme pasar. Mereka tuh nggak percaya permintaan penawaran tuh bakal efektif. Titik keseimbangan gitu-gitu mereka nggak percaya itu bakal efektif. Jadi mereka tuh lebih percaya kalau semuanya bakal lebih sejahtera kalau pemerintah tuh yang ngatur aja. Udah semuanya diatur pemerintah aja gitu. Menurut mereka kayak gitu. Oke, aku lanjut ke slide berikutnya. Itu buat sistem ekonomi terpusat. Nah, ini nih, kegagalan sistem ekonomi terpusat. Kalau kalian lihat tadi contohnya, Uni Soviet itu salah satu contoh bahwa dia itu udah runtuh kan, karena kepecah-pecah jadi banyak negara lain. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi kan tadi idenya tuh bagus kan. Semua milik bersama, kemakmuran bersama. Wah, idenya bagus banget tuh. Kenyataannya hancur. Kenapa? Yang pertama, orang-orang tuh jadi males kerja. Mereka tuh mikir, halah aku aja nggak kerja, itu tetap makmur kok. Semuanya kan toh kemakmuran bersama. Mereka tuh jadi males kerja. Nah, kalau males kerja, kayak nggak ada perekonomian yang bergerak kan. Perekonomian otomatis lama-kelamaan bakal hancur. Itu orang-orang yang males kerja. Nah, terus yang kedua, 100% diatur pemerintah. Jeleknya, bakal rawan terjadi korupsi. Kalian tahu sendiri kan, di Indonesia yang campuran aja korupsi udah separah itu. Apalagi kalau yang di sistem ekonomi terpusat, gimana dong korupsinya? Ini deh dua hal yang bikin sistem ekonomi terpusat tuh hancur. Orang-orang malas kerja, perekonomian hancur. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang tuh banyak korupsi. Perekonomian jadi tambah hancur dong. Itu penyebab kegagalan sistem ekonomi terpusat. Terus yang ketiga itu sistem ekonomi pasar. Istilah lainnya kapitalis atau liberal. Nah, tadi kan kalau sistem ekonomi terpusat, dia itu nggak percaya sama mekanisme pasar. Mereka tuh percayanya sama pemerintah kan. Nah, kalau ini kebalikannya. Mereka tuh malah berpatokan sama yang namanya mekanisme pasar yang tadi aku udah jelasin.
interaksi atau kekuatan antara permintaan dan penawaran, berpatokan pada mekanisme pasar, interaksi antara permintaan dan penawaran, yang menciptakan titik keseimbangan. Nah, lawannya yang tadi, sistem ekonomi terpusat, kalau sistem ekonomi pasar ini, dia tuh peranan pemerintah sangat kecil banget. Bahkan bisa dibilang nggak ada malah. Nah, karena tadi peran pemerintah sangat kecil, jadinya nggak cuma pemerintah yang boleh punya faktor produksi. Masyarakat umum, kayak baik individu, perusahaan swasta, terus kayak pokoknya masyarakat umum itu juga boleh. Malahan mayoritas atau bahkan semua faktor produksi itu dimiliki oleh masyarakat. Jadi pemerintah tuh kalau yang di sistem ekonomi pasar tuh benar-benar kayak udah nggak usah ikut campur gitu, kayak diusir gitu lah, kayak lebih percaya sama interaksi alami permintaan penawaran. Lalu ada peristiwa yang namanya The Great Depression. The Great Depression itu adalah suatu krisis ekonomi ya. Suatu krisis ekonomi yang terjadi di USA, Amerika Serikat. Aku agak lupa tahunnya, tapi pokoknya kalian bisa tahun pastinya, tapi aku lebih nekeninnya ke konsepnya kalau The Great Depression ini salah satu bisa dibilang krisis ekonomi pertama yang terjadi di dunia. Jadi kan orang-orang itu percaya kalau mekanisme pasar aja deh, pemerintah nggak usah campur. Tapi tada, muncul The Great Depression. Orang-orang jadi bertanya-tanya nih, kayaknya pemerintah boleh kali ya ikut campur. Nih, buktinya kalau dibiarin doang, permintaan penawaran doang, bisa muncul depression separah ini, krisis ekonomi separah ini. Orang-orang mulai muncul pertanyaan nih, kayak ide, gimana kalau kita kombinasiin, kayak pemerintah tuh boleh deh masuk ke perekonomian negara. Nah, terus ini bakal membawa, belum deh. Ini masih aku lanjut ke yang sama sih, sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal. Oh ya, BTW, tadi kan ini, pemerintah boleh kali ya ikut campur buat perekonomian negara. Ini yang akan melahirkan sistem ekonomi campuran. Oke, nanti aku bakal bahas di slide berikutnya, tapi buat slide berikutnya, tapi buat slide yang ini, yang selanjutnya persis, itu masih yang sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal. Nah, tadi kan di sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal itu, pemerintahnya nggak ikut campur kan. Itu kebebasan. Nah, ini istilah liberal kebebasan. Nah, kebebasan ini bisa berdampak ke banyak hal nih. Yang pertama, adanya persaingan. Kalau tadi kalian ingat di sistem ekonomi tradisional sama sistem ekonomi liberal itu, orang-orangnya, salah, sistem ekonomi tradisional sama sistem ekonomi terpusat itu orang-orang cenderung males kan. Kayak mereka tuh mikir, aduh aku gini-gini aja udah makmur. Mereka mikirnya gitu. Kalau di sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal ini beda lagi. Mereka tuh benar-benar yakin, aku bisa melawan takdirku, aku harus menuju ke tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu muncullah persaingan. Persaingan ini bisa antara orang, antar perusahaan, gitu-gitu kan. Nah, sisi positifnya, persaingan tuh bisa munculnya inovasi. Kalian lihat deh, perusahaan teknologi semisal, kalau HP atau mobil gitu, mereka tuh berlomba-lomba ngeluarin inovasi, biar mereka tuh bisa bersaing di pasaran. Nah, tadi yang aku udah sebutin juga, mobilitas sosialnya tinggi. Mereka tuh termotivasi gitu loh, mereka tuh percaya bahwa takdir itu bisa dilawan. Mereka tuh yakin, mereka tuh bisa mengubah status sosial yang mereka miliki. Tapi, sisi negatifnya, kalau ada persaingan, bisa jadi ada persaingan tidak sehat.
Contohnya kartel. Nah, mungkin kalian mikir, loh, ini kan bebas, tapi kenapa wait, gimana ya ngomongnya? Kayak kalian mikir tadi kan terpusat. Kalian mikir kalau terpusat itu bakal monopoli. Kalian tahu monopoli kan? Kayak satu perusahaan benar-benar menguasain semua pasar. Nah, kalau mungkin kalian mikir kalau yang bisa monopoli itu malah yang terpusat. Tapi kenyataannya di sistem ekonomi pasar itu bisa ada monopoli loh. Nah, istilahnya itu kartel. Kartel itu kayak misal ada perusahaan nih A, B, C, D. Mereka kan sebenarnya bukan monopolis kan, soalnya ada 4 perusahaan nih. Tapi ya liciknya mereka itu bersatu. Mereka kayak kompromi nih. Gimana kalau kita bersatu aja, biar menguasain pasar, nanti hasilnya kita bagi 4 deh. Itu tuh persaingan yang nggak sehat. Soalnya nanti orang-orang bakal kayak yang mau usaha ini juga tuh bakal kesusahan. Udah ada yang megang gitu loh, kayak yang mereka nggak bisa disenggol gitu loh, kayak gitu. Itu istilahnya kartel. Kayak kartel itu mereka tuh bersirkel, berkelompok, kayak biar menguasai pasar. Itu dampak negatif dari persaingan. Terus yang kedua, dampak dari kebebasannya ada yang namanya kesenjangan ekonomi. Kalau kalian ingat pelajaran sejarah lagi, revolusi industri, itu kan pertentangan antara kaum kapitalis sama kaum proletar. Kapitalis itu pemilik modal, proletar itu pekerja atau istilahnya buruhnya gitulah. Kapitalis itu kan pemilik modal itu kayak bosnya gitu loh yang punya perusahaan, pemilik modal kan yang punya perusahaan. Nah, proletar itu pekerja atau buruh. Nah, nanti kan tadi karena persaingan bebas ini, orang-orang yang kebetulan beruntung buat menaikkan status sosialnya bisa jadi si kaum kapitalis ini. Ini akan senjang dong, semakin kaya, yang ini biasa kayak malah kebalikannya gitu, ada kesenjangan ekonomi. Nah, ini juga ya istilah kapitalis. Tadi kan sinonim sistem ekonomi pasar tuh kapitalis. Ini istilahnya dapat dari sini nih, kapitalis. Nah, jadi kalian kayak mungkin nggak 100% ngafalin mati, tapi kayak kalian ingat aja pasar, kan mekanisme pasar, kapitalis tadi bisa nyebabin kaum kapitalis sama kaum proletar. Itu ada liberal, kebebasan banget gitu. Nah, oke, sampai sini sebelum aku lanjut ke sistem ekonomi campuran, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh lewat chat, boleh lewat mic juga boleh. Mungkin belum ada ya. Nah, kita bahas deh yang keempat itu kan sistem ekonomi campuran. Tadi pasca peristiwa The Great Depression, orang-orang mikir kalau mekanisme pasar doang kayak nggak bisa deh. Pemerintah harus ikut campur. Maka terciptalah sistem ekonomi campuran. Jadi dia tuh campuran dari sistem terpusat sama sistem pasar. Pemerintah tuh boleh ngatur perekonomian biar nggak terjadi penyimpangan. Maksudnya, tadi kan contohnya yang kayak, di Indonesia deh. Kan namanya sistem ekonomi Pancasila. Jadi sistem ekonomi campuran yang dianut Indonesia itu namanya sistem ekonomi Pancasila. Dasarnya kan UUD pasal 33. Pasal 33 kan, contohnya yang 33 ayat 3. Pemerintah tuh berhak nguasain sumber daya yang penting. Kenapa? Biar nggak terjadi penyimpangan. Penyimpangan tuh maksudnya semisal ada nih orang yang nguasain listrik, itu nggak bagus soalnya nanti itu kan kebutuhan semua orang kan. Kalau dikuasain orang tertentu nanti bisa dibikin mahal, terus dijualnya mahal banget, pokoknya yang penyimpangan gitu. Terus sama
pemerintah tuh boleh membantu juga saat terjadinya dan krisis ekonomi. Kalian ingat tadi kan The Great Depression. Nah, kalau ada krisis ekonomi, pemerintah tuh bisa ngeluarin kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kayak yang di kelas ekonomi yang sebelumnya, kebijakan moneter dan fiskal. Nah, contohnya selain Indonesia itu, ini ya, jadi aku pengen ngasih disclaimer kalau sebenarnya semua negara di dunia itu saat ini menganutnya sistem ekonomi campuran. Kalian bahkan mungkin kalian mikir, Korea Utara tuh campuran apa terpusat? Korea Utara tuh bisa aku bilang, aku nggak yakin deh. Mungkin Korea Utara masih ya, Korea Utara masih. Korea Utara masih. Korea Utara masih terpusat. Jadi semua negara kecuali Korea Utara deh. Nah, bahkan China itu udah mulai sistem ekonomi campuran sejak masa tadi. Kalau tadi kan yang terpusat presiden siapa namanya? Wait. Mao Zedong. Nah, kalau yang campuran ini dimulainya sejak masa Presiden Deng Xiaoping. Terus ada Indonesia, tadi kalau di Indonesia namanya Sistem Ekonomi Pancasila. Terus bahkan Amerika Serikat itu kalau kalian tahu, mungkin banyak yang bilang Amerika Serikat itu liberal, padahal sebenarnya Amerika Serikat itu udah campuran. Kenapa? Pemerintah Amerika Serikat tuh udah boleh loh kalau misal ada krisis, mereka tuh kan pemerintah Amerika Serikat bisa ngeluarin kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya Amerika Serikat tuh udah campuran gitu. Nah ini sejarah singkat pemikiran sistem ekonomi. Ini buat trivia aja, meskipun kadang-kadang keluar, tapi ini lebih ke pengetahuan umum aja. Nah sejarah sistem ekonomi. Jadi ini lebih ke gimana sih sistem ekonomi yang liberal, sistem pasar. Sistem ekonomi pasar. Pasar atau liberal atau kapitalis. Nah, gimana sih sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis? Siapa yang pencetusnya gitu loh. Kalau kalian ingat, ilmu ekonomi itu dimulai saat Bapak ekonomi kita, Adam Smith, menerbitkan buku yang judulnya Wealth of Nations pada tahun 1776. Dia tuh bisa dibilang pendiri ilmu ekonomi. Makanya dia disebut Bapak ilmu ekonomi. Nah, di buku ini bukunya ya, dia ngeluarin istilah nih, namanya The Invisible Hand. Maksud invisible hand, gimana tuh maksudnya? Maksudnya, invisible, permintaan, tadi kan mekanisme pasar. Ada permintaan, ada penawaran. Ini oleh Adam Smith itu disebut invisible hand. Tangan-tangan gaib. Permintaan, penawaran. Maksudnya kan mekanisme pasar lah yang mengatur perekonomian. Jadi tangan-tangan gaib ini maksudnya permintaan dan penawaran itu akan berinteraksi sehingga menciptakan mekanisme pasar yang dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi. Nah, dia juga Adam Smith tuh kayak kekeh pemerintah tuh nggak usah ikut campur. Ini yang menciptakan sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Terus ada juga nih istilah yang sering keluar di soal, laissez-faire. Dia tuh dari bahasa Prancis. Apa artinya? Biarkan apa adanya. Gimana tuh maksudnya? Semisal ada krisis ekonomi. Nah, si Bapak Adam Smith ini dia tuh kayak mengungkapkan udah biarin aja pemerintah nggak usah ikut campur. Biarlah mekanisme pasar atau tadi si tangan-tangan gaib permintaan dan penawaran itu berinteraksi biar mengatasi krisis ekonomi itu, masalah ekonomi itu. Itulah tadi invisible hand, laissez-faire. Jadi intinya si Bapak Adam Smith ini yang pencetus sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Nah tadi kan ada peristiwa The Great Depression. Nah ini ada tahunnya. Oke.
Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1929 sampai 1933. Gimana tuh? Kenapa bisa disebut paling parah di dunia? Banyak pengangguran, output tuh hasil produksi ya. Outputnya berkurang, investasi merosot, matahin nih keyakinan ekonom-ekonom sebelumnya, termasuk si Bapak Adam Smith tadi. Lah, ini kok bisa gini? Berarti mekanisme pasar nggak selalu berhasil dong. Pembinaan penawaran nggak selalu nyiptain keseimbangan dong. Kok bisa ada krisis? Kok bisa ada krisis? Itu kan. Terus, muncullah pahlawan kita. John Maynard Keynes. Dia mengeluarkan buku yang judulnya The General Theory. Ini kan, ini bapaknya, ini bukunya. John Maynard Keynes, dia tuh bikin buku judulnya The General Theory. Dia menyampaikan dua hal penting nih. Dia tuh mengkritik pendapat Bapak ekonomi kita, Bapak Adam Smith, dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan itu maksudnya sealiran sama Adam Smith itu yang percaya pada mekanisme pasar. Keynes tuh bilang, teori yang kamu keluarin tuh terlalu idealis dan nggak mungkin, kayak nyaris nggak mungkin 100% diterapin di dunia nyata. Nah, Keynes tuh lebih realistis. Dia nyaranin pemerintah itu bolehlah ikut campur tangan dalam suatu perekonomian negara. Ya meskipun persentasenya dikit, tapi bolehlah ikut campur. Nah, oleh karena itu, ada beberapa keywords yang melekat pada si Bapak Adam Smith, John Maynard Keynes ini. Pertama, dia menciptakan sistem ekonomi campuran. Tadi kan kalau Adam Smith, dia liberal pasar atau kapitalis. Nah, kalau si John Maynard Keynes ini, dia itu yang menciptakan sistem ekonomi campuran, yang mana sampai sekarang pun hampir semua negara di dunia, bahkan semua kecuali Korea Utara, itu menerapkan sistem ekonomi campuran. Oke? Dia juga disebut Bapak ekonomi makro. Kalian ingat di bab yang paling awal itu kan ada ekonomi mikro, ekonomi makro. Nah, si John Maynard Keynes ini yang menciptakan perekonomian makro, kayak cabang ilmu ekonomi makro itu buat Keynes. Nah, oke. Habis ini bakal latihan soal. Nah, sebelum masuk ke latihan soal, ada yang mau ditanyain nggak tentang materinya? Yang kurang jelas atau ada yang mau dipastikan lagi? Boleh lewat chat, boleh on mic, gimana? Halo? Suaraku kedengeran kan? Oke. Dia sebelum ada. Yang lain nih, gimana? Kayaknya belum ada ya. Oke, aku lanjut ke latihan soal, ada 5 nomor. Kalian jawab dulu ya, langsung jawab aja cepet-cepetan lewat chat gitu. Atau on mic juga boleh, oke? Nah, kita ke soal nomor 1. Jadi udah aku sebutin. Dari SBMPTN 2016, istilah ekonomi yang disebut laissez-faire terjadi pada suatu negara yang menganut sistem ekonomi apa nih? Ayo jawab di chat atau on mic. Elaski jawab C. Yuk, yang lain gimana nih? Oke, belum ada yang jawab, aku reveal aja ini jawabannya. Nah, bener banget, Elaski jawabannya C. Pembahasannya gimana tuh? Kenapa bisa C? Laissez-faire itu tadi kan dari bahasa Prancis dikemukakan oleh Adam Smith, Bapak Adam Smith, Bapak ekonomi kita semua. Artinya biarkan apa adanya. Perekonomian, mau ada krisis kayak, mau ada apa kayak, biarin aja. Pemerintah nggak usah ikut campur. Toh nanti ada mekanisme pasar yang mengatur. Nah ini nih, mekanisme pasar yang mengatur. Pemerintah nggak usah ikut campur.
Oh, halo, halo. Suaraku udah kedengeran lagi belum ya? Oke, sorry guys. Tadi ada masalah koneksi. Mungkin aku lanjut lagi. Wait. Aku izin share screen ulang. Ini share screen-nya udah kelihatan belum ya? Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, nah, dalam sistem ekonomi komando, wait, oke. Oh ya, tadi sebelum aku ada gangguan koneksi, aku jelasinnya udah sampai mana ya? Boleh konfirmasi nggak ya di kolom chat? Tadi aku udah jelasin pembahasan yang ini belum ya? Oke, oke Farid. Oke. Aku lanjut ke soal berikutnya. Nah, dalam sistem ekonomi komando, keputusan mengenai apa yang akan diproduksi sangat ditentukan oleh apa nih jawabannya? Komando, kayak dari kata-katanya udah ketahuan nggak sih komando tuh? Oke, Farid, Eka, kita refill aja kali ya. Nah, bener banget nih, Jadi kan sistem ekonomi komando. Komando kayak komando terpusat, itu apa-apa diatur pemerintah kayak ngatur-ngatur gitu. Nah, Elaski juga benar jawab berapa diatur pemerintah. Nah, kan tadi keputusan mengenai apa yang akan diproduksi nih, itu masalah ekonomi tradisional, produksi, distribusi, konsumsi, itu sangat ditentuin oleh, kan ini apa-apa diatur pemerintah. Jadi jawabannya pemerintah. Gitu guys. Oke, aku lanjut ke soal berikutnya nih. Dari SIMA UI 2020. Ini belum aku jelasin, tapi sebenarnya dari kayak kalian logika gitu bisa sih. Kayak sistem perekonomian yang dia tuh nggak melibatkan diri dengan perdagangan internasional dan jasa, serta model dari negara lain, itu disebutnya sistem perekonomian apa nih? Melaski jawab C. Oke, yang lain belum ada ya? Oke, aku langsung reveal aja kali ya jawabannya. Nah, bener banget jawabannya C. Sistem perekonomian yang tidak melibatkan diri dengan perdagangan internasional dan jasa, serta model dari negara lain. Dia tuh ibaratnya, mungkin bahasanya agak ribet ya kalau di soal, tapi intinya dia tuh kayak menutup diri dari dunia internasional itu loh. Mereka tuh nggak mau berinteraksi sama negara-negara lain. Nah, ini nih penjelasannya. Kan tadi kita udah tahu 4 pembagian yang pas awal itu kan, yang tadi jelasin di banyak slide itu. Tradisional, terpusat, pasar, sama campuran. Itu 4 pembagian yang tadi itu berdasarkan apanya? Mekanismenya. Tapi sebenarnya sistem ekonomi itu bisa dibagi berdasarkan hal lainnya juga. Dibagi berdasarkan keterlibatan negara lain. Bisa dibagi dua kan sistem ekonomi itu. Ada sistem ekonomi terbuka sama sistem ekonomi tertutup. Perekonomian atau sistem ekonomi terbuka itu negaranya tuh masih berinteraksi dengan negara lain. Ibaratnya dia tuh nggak tertutup, masih membuka diri untuk berinteraksi dengan negara lain. Tapi kalau perekonomian atau sistem ekonomi tertutup, dia tuh nggak mau berinteraksi dengan negara lain.
lebih milih buat nutup diri. Aku nggak mau berinteraksi sama negara lain. Aku bisa sendiri tanpa negara-negara lain gitu. Itu yang ada di pikiran si perekonomian tertutup. Nah, ini kan berarti kan pembaginya berarti tadi berdasarkan yang keterlibatan negara lain. Dia nggak mau berinteraksi sama negara lain. Jadinya, oh aku salah guys. Sorry, benar-benar. Kan tidak mau berinteraksi dengan negara lain. Jadi masuknya yang tertutup. Jadi jawabannya C, tertutup. Oke. Nah, ini soal selanjutnya nih. Berikut ini adalah kelemahan sistem ekonomi liberal, kecuali apa nih? Menurut kalian? Boleh jawab di kolom chat, boleh on mic juga boleh. Oke. Aku tunggu ya. Ini nggak aku jelasin kan, tapi kayak ini tuh lebih ke logika gitu loh. Jadi kalau di buku tuh memang ada sih yang jelasin kelebihan sistem ini, kekurangannya. Tapi kalau aku sendiri lebih sukanya kayak lebih ke logika gitu. Kayak bayangin apa sih yang terjadi, kelemahannya kira-kira apa gitu. Nah, menurut kalian apa nih kelemahannya? Oke, belum ada. Mungkin aku reveal aja kali ya jawabannya. Nah, jawabannya tuh B. Tapi penjelasannya belum aku tulis sih. Jadi, wait, sambil aku jelasin ya. Kan pertanyaannya, berikut ini adalah kelemahan sistem ekonomi liberal. Kelemahan kan pertanyaannya, ekonomi liberal. Kita ingat tuh, ekonomi liberal itu bebas banget, kebebasan liberal. Atau istilahnya tadi bukan komando, kapitalis sama pasar, istilah lainnya kan. Di mana dia tuh pada mekanisme pasar, pemerintah nggak mau ikut campur, nggak boleh ikut campur. Kita teliti nih satu persatu optionnya. Wait. Timbulnya eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Kalian bayangin deh, mungkin nggak terjadi? Mungkin dong, soalnya contohnya deh, di Indonesia sendiri yang campuran, kalian tahu nggak sih kayak Freeport itu kayak tambangnya tuh kayak di ibaratnya kayak dieksploitasi besar-besaran, padahal itu kan yang itu tuh kekayaan Indonesia, tapi malah dieksploitasi sama negara lain. Jadi mungkin kalian ambil contoh aja di negara-negara yang kayak contoh nyata di dunianya gitu loh. Ya meskipun campuran, cuma sebenarnya yang nyebabin eksploitasi itu dari unsur liberalnya, soalnya yang menguasai kan negara lain. Kalau yang terpusat Indonesia doang dong harusnya yang menguasai. Tapi nyatanya ini itu akibat dari yang sisi liberalnya meskipun campuran ya, karena negara lain yang menguasai. Nah, yang B, adanya persaingan antara pengusaha yang mendorong kemajuan. Kalian mungkin tadi mikir persaingan tuh negatif konotasinya. Padahal kalian harus lihat kalimat selanjutnya nih, mendorong kemajuan. Mendorong kemajuan itu inovasi. Inovasi itu malah kelebihan. Kayak dampaknya positif gitu loh. Dampaknya positif. Jadi kita keep dulu ya. B mungkin benar. Terus yang option ketiga, distribusi pendapatan yang kurang merata. Bener, tadi kan udah aku jelasin yang kaum kapitalis, kaum proletar, kayak ada yang kaya, ada yang miskin, jadi kayak kesenjangan pendapatan, karena persaingan menyebabkan orang-orang bersaing, berusaha menjadi kaya gitu. Tapi ya di sisi lain ada yang mungkin masih belum beruntung, jadi tetap ada kesenjangan ekonomi atau kesenjangan pendapatan. Itu bisa dibilang distribusi pendapatan, kayak persebaran pendapatan antara satu orang sama satu orang lain tuh kayak nggak merata. Satu orang pendapatannya banyak banget, satu orang lainnya pendapatannya dikit banget. Itu mungkin banget terjadi di ekonomi liberal, dan itu termasuk kelemahannya.
Muncul terus yang D, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Nah, ini kalian ingat yang tadi kartel ya. Misal beberapa perusahaan bersekongkol buat menguasai pasar. Itu bisa nimbulin monopoli. Itu merugikan masyarakat. Jadi mungkin kan ada di ekonomi liberal, itu termasuk kelemahannya. Jadi D termasuk kelemahannya. Terus yang E, munculnya kelas-kelas sosial. Kelas-kelas sosial nih. Seperti kelas pemilik modal, kelas pekerja. Nah, tadi yang proletar sama borjuis. Borjuis pemilik modal, proletar pekerja atau pegawai atau tenaga kerja atau buruh. Itu berarti kan mungkin kan memunculkan kelas-kelas sosial. Itu termasuk kelemahan dari sistem ekonomi liberal ini. Itu buat pembahasannya. Sama, nah ini nih, wait. Oh ya, soal terakhir. SIM dari SIMA UI 2013. Apa nih jawabannya? Dia tadi udah ke-scroll, nggak sengaja, tapi siapa nih mau jawab di kolom chat, boleh, di on mic, boleh. Dia jawab D. Nah, yang Elaski juga D. Oke, kita spill ya jawabannya. Nah, jawabannya tuh E, guys. Kenapa? Nih, jadi kan kita tadi pertanyaannya, yang bukan ciri sistem ekonomi Pancasila kan, yang bukan. Nah, sistem ekonomi Pancasila itu sebenarnya sistem ekonomi campuran. Cuma dia tuh kayak ibaratnya kayak di Indonesiain tuh loh, biar seolah-olah ini tuh milik Indonesia, padahal sebenarnya ya dia tuh sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran tuh kayak kolaborasi antara pemerintah sama swasta. Kalau pemerintah kan dari sistem terpusat, kalau swasta dari sistem pasar. Salah satu masyarakat ya. Ini tuh collab 50-50. Pemerintah boleh ngatur, di sisi lain masyarakat atau swasta tuh juga dibebasin mau ngapain aja. Kita bedah satu-satu optionnya. Peranan swasta penting, tapi tidak dominan. Oh ya, wait. Bukan. Oke. Iya, peranan swasta itu penting. Karena kalau kalian lihat ya, banyak perusahaan, kita ambil contoh di Indonesia ya, kan Pancasila. Ada contoh konkretnya nih. Banyak loh perusahaan-perusahaan swasta yang menyumbang perekonomian Indonesia. Contohnya kayak Shopee, terus kayak Gojek, dan lain-lain. Kan mereka swasta kan, kayak startup gitu. Mereka tuh penting buat perekonomian Indonesia. Kenapa penting? Mereka tuh menyerap tenaga kerja, terus mereka juga bisa dibilang menimbulkan kayak investasi gitu kan, banyak yang nanam saham di mereka gitu. Tapi istilahnya itu tidak dominan, benar tidak dominan. Kenapa bisa dibilang nggak dominan? Soalnya kan tadi kita 50-50, pemerintah 50, swasta 50, 50%, 50%. Jadi nggak ada yang dominan. Jadi A itu benar ya ciri-cirinya. Kita yang nanyanya yang bukan. Nah, jadi bukan A, jawabannya bukan A. Terus yang kedua, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ini benar ya, sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 45. Jadi B benar. Jadi kalau kalian ada pertanyaan kayak gini tuh nggak yang harus kayak paten banget gitu loh. Si pembuat soal tuh bisa ngubah-ngubah ciri-cirinya sesuai bahasa mereka. Yang penting kalian tuh kayak di logika aja, kira-kira ini tuh kalian lihat contoh di dunia nyata kayak gini tuh ada apa enggak ciri-cirinya. Terus kelebihannya di dunia nyata kayak gini enggak, terus kekurangannya juga gitu. Itu buat tips-tips soal yang kayak gini. Kalian tuh lebih kembayangin, bukan yang kayak ngafalin total gitu loh.
Soalnya si pembuat soal lu pasti juga bakal ngubah-ngubah susunan kalimatnya, terus juga pemahaman mereka kan mungkin beda sama kita, jadi nggak bisa kalau ngafalin 100% yang sama. Terus yang C, sistem ekonomi juga dikuasai oleh buruh. Benar, kan 50-50. Pemerintah 50%, swasta 50%. Buruh itu berarti masuknya ke swasta atau masyarakat ya. Sistem ekonominya nggak ada yang menguasai. Semuanya dua-duanya tuh 50-50. Nggak ada yang dominan, nggak ada yang menguasai gitu. Terus yang D, sistem ekonomi berdasarkan asas sistem kekeluargaan. Nah ini benar ya. Tapi mungkin banyak yang jawab D, itu kalau kalian ingat aja masih di pasal 33. Tapi aku lupa ayatnya ayat berapa. Cuma mungkin nanti kalian cross check. Oh, dia jawab yang kekeluargaan dikiranya lebih ke sistem yang masyarakat. Oh, bener sih, kayak agak rancu ya. Tapi kalau yang di sini itu merujuknya lebih ke yang di UUD. Kalau nggak salah, kan pasalnya 33. Ayatnya tuh ayat 1 UUD 1945 yang perekonomian Indonesia disusun atas asas kekeluargaan. Nah, kalau kalian ingat juga, asas kekeluargaan itu syarat dari yang namanya koperasi. Ingat nggak kalian? Koperasi itu didasarkan pada asas kekeluargaan. Emang sih aku lakuin agak rancu sama yang terpusat. Tapi bisa dibilang menurutku sendiri ini tuh lebih disangkutinnya ke UUD 1945 yang pasal 33 kalau nggak salah ayat 1 atau ayat 2 gitu. Nanti kalian coba cross check lagi ya. Nah, terus yang ini peranan negara yang penting dan dominan. Nah, ini nih kata-kata dominan langsung auto salah. Jawabannya kenapa dominan? Tadi kan kita udah tahu kalau pemerintah 50%, swasta 50%, nggak ada yang dominan. Jadi, ya peranan negara maupun masyarakat penting, sama-sama penting, tapi nggak ada yang dominan. Oke, Caca, semangat-semangat. Boleh, lift duluan. Nah, oke, itu jadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup kita. Nah, ada pertanyaan lagi nggak ya? Kira-kira, boleh materi, boleh kalian mau tanya-tanya seputar kuliah, UTBK gitu juga boleh banget. Gimana? Jadi kalian juga bisa mau di screenshot hubungin aku di IG. Oke, sama-sama Eka. Ini tuh kayak college IG ku gitu loh. Soalnya first IG ku tuh kayak aku deaktif gitu. Twitterku juga lagi deaktif. Jadi kalau kalian mau hubungin bisa lewat IG ini. Ini college akun, di follow aja nggak apa-apa. Sama ini ada ID line Rizal Farizi 123. Oke. Boleh banget kalian screenshot mau tanya-tanya UTBK, terus kayak mau tanya di FEB UGM itu kayak gimana, kayak pengalamannya, terus mau tanya lagi kayak tips belajar gitu, terus atau mau tanya soal ekonomi juga boleh banget, kayak mau tanya soal-soal yang kalian kesusahan gitu. Oke, nah ini boleh banget ya Mas, aku buka sesi pertanyaan, boleh lewat chat, boleh on mic sebelum aku akhiri kelas ini. Oke, Elaski, sama-sama, semangat. Kak mau nanya tadi yang tentang kekeluargaan itu cara bedain dia lebih dominan ke masyarakat sama yang kekeluargaan yang tadi itu loh Kak. Oh, yang ini ya? Iya, yang rancu. Oke, nah jadi kalau kalian ingat, kalau ada kata-kata kekeluargaan, itu udah fix, dia itu merujuknya ke koperasi atau UUD yang pasal 33. Kayak kekeluargaan itu udah bisa dibilang, kata kekeluargaan itu kayak bisa dibilang kayak trademarknya perekonomian Indonesia gitu loh. Kayak ibaratnya dia tuh slogannya perekonomian Pancasila. Coba deh kalian buka pasal 33 tuh kayak ibaratnya kayak digaung-gaungkan itu loh, kekeluargaan. Kita harus menguatkan kekeluargaan. Terus dalam perekonomian, dalam wujudnya koperasi. Nah, kekeluargaan itu maksudnya lebih ke yang kayak
gotong royongnya gitu ya, bukan yang kayak ke bukan yang kayak masyarakatnya yang mengatur perekonomian. Tapi kalau kekeluargaan, istilah kekeluargaan itu lebih ditujuinnya kayak kalian tuh harus gotong royong, saling membantu dalam kooperasi gitu. Kayak itu tuh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu loh. Jadi ingat aja kalau ada kata-kata kekeluargaan, itu udah fix dia itu berhubungan sama perekonomian Pancasila. Koperasi, perekonomian Pancasila, UUD. Tapi kalau yang masyarakat itu lebih umum, bukan hanya kekeluargaan. Bisa yang kayak masyarakat umum, ada pihak swasta, ada pihak-pihak startup, masyarakat biasa, gitu. Jadi kalau yang tadi kekeluargaan, pokoknya kekeluargaan udah hampir fix, dia tuh merujuknya ke koperasi, perekonomian Indonesia yang Pancasila, gitu-gitu. Tapi kalau masyarakat itu lebih ke umum. Jadi kalau ingat kekeluargaan, ingat Pancasila, UUD, koperasi, gitu. Nah, udah menjawab belum? Tadi siapa ya? Oh, kayaknya Tias ya. Udah, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak ya? Boleh banget. Tentang materi boleh, atau tentang pembahasan soal yang kayak Tias tadi juga boleh. Ada yang mau tanya nggak ya? Sebelum aku akhiri kelas hari ini. Aku hitung nyampe 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke. Mungkin itu aja ya buat kelas hari ini. Ini ingat kalau mau kontak aku di sini, terus kalian semangat belajarnya, kan udah keluar tuh yang kemarin jadwal UTBK yang nggak sengaja ke-spill dari webinar suatu SMA itu kan. Nah itu kalian udah tahu kan, kayak nggak salah Mei ya sih UTBK-nya. Nah kalian harus susun strateginya gimana belajarnya, pokoknya semangat terus. Kalau ekonomi aku saraninnya bisa lewat Zenius, terus SKS kuning. Terus kalian pokoknya kalau ekonomi itu banyakin latihan soalnya juga, biar kalian tuh nggak istilahnya nggak kagok gitu loh. Misal nih udah paham konsep, udah hafal rumus, tapi ketika ketemu soal kayak jadinya panik gitu. Nah, jadi itu pentingnya latihan soal buat ekonomi. Itu aja sih kalau dari aku, pokoknya semangat terus belajarnya. Oke, makasih banyak ya, terutama Tias sama Elaski nih kayak